Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita akan awali dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah Tuhan boleh berkati, agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kita sekarang sudah tiba pada pelajaran kita yang ke-11, ya. Dan judulnya adalah Home Sweet Home. Ya, Home Sweet Home. Dan maknanya biasanya adalah tentang betapa indahnya atau betapa menyenangkannya rumah. Rumahku adalah rumah yang menyenangkan. Ya, begitulah kira-kira bagaimana memaknainya. Di dalam kehidupan ini, seharusnya rumah menjadi satu tempat di mana kita benar-benar ingin pulang. Ya, pernah suatu kali masa kecil saya di Lampung, dan kalau pulang kampung, ya berarti ke Lampung kan. Pulang saya ke Lampung, dan ketika tiba di rumah itu, rasanya seperti bernostalgia. Menyenangkan sekali, mengingat masa kecil, ya. Dan mungkin kalau kalian punya rumah yang tetap, dari kalian lahir sampai kalian besar, kalian berada di situ, perasaannya juga mungkin agak berbeda. Bisa saja ketika kalian dari sekolah, kalian pulang, kalian rasa sangat nyaman. Dan ketika kalian capek di sekolah belajar, kalian ingin pulang. Karena ada perasaan home sweet home. Rumahku, istanaku. Ya. Kehidupan di dalam rumah yang menyenangkan seperti itu adalah hal yang didambakan oleh semua orang, dan seharusnya bisa diwujudkan oleh semua keluarga. Di dalam rumah banyak aktivitas yang bisa dilakukan bersama-sama dengan keluarga. Bisa makan bersama, ngobrol bersama, bermain, nonton TV, dan lain-lainnya. Banyak hal yang bisa dilakukan di rumah. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ya, banyak dari antara keluarga-keluarga yang tidak menyadari betapa pentingnya peran dari sebuah rumah. Sekarang malah hanya menganggap rumah itu seperti tempat untuk tidur dan numpang makan. Ya, padahal tidur bisa di mana saja. Dan makan juga bisa di restoran, bisa di warung makan, bisa di mana saja. Tetapi rumah itu berbeda. Rumah lebih dari sekedar tempat makan dan tempat untuk tidur. Karena rumah juga adalah tempat di mana kita bisa bersatu, bisa berkumpul, dan bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga. Itulah yang membedakan rumah dengan tempat yang lainnya. Makanya judulnya Home Sweet Home. Rumahku, istanaku. Itu yang mau saya tekankan berulang-ulang. Nah, bagaimana bisa menciptakannya? Keluarga yang ideal adalah keluarga dari Yusuf dan Maria. Ya, Yusuf dan Maria yang mempunyai anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalian bisa catat Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Salah satu kegiatan yang mereka lakukan di situ adalah mengajak Yesus pada hari raya Paskah. Ya, mereka pergi bertiga untuk merayakan hari raya. Dan ketika itu dibawa ke rumah ibadah. Tempat yang memang juga menyenangkan, sebagaimana dengan rumah.
Sehingga di Lukas 2 ayat 52 dituliskan, ya. Tolong di garis bawahi. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan bertambah besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Menjadi anak yang fisiknya bagus, lalu sosialnya bagus, lalu kerohaniannya bagus, dan hikmatnya juga, intelektualnya juga semakin bagus. 4 hal ini yang harus kita ingat, ya. Fisik, intelektual, sosial, dan spiritual. Itu juga yang menjadi dasar dari sekolah kita, ya. Fisik, intelektual, sosial, dan spiritual. Nah, hal yang bisa kita soroti di sini salah satunya adalah bagaimana keluarga ini, keluarga Maria dan Yusuf, sering sekali merayakan kegiatan yang penting, ya. Dan hari itu adalah hari raya Paskah. Kalau di zaman sekarang ini, di rumah kalian juga bisa mengadakan mungkin seperti hari ulang tahun, ya. Penting ini diadakan untuk memperhangat hubungan. Ulang tahun, ya. Lalu juga kelulusan, dapat pekerjaan baru, tempat baru, dan hal-hal lainnya perlu dirayakan dengan tujuan untuk mengikat keluarga itu lebih kompak lagi. Ya, harus banyak kegiatan yang dilakukan bersama-sama dalam keluarga. Tetapi sayangnya di zaman sekarang ini, orang tua berpikir bahwa kebutuhan utama seorang anak hanya materi. Padahal bukan hanya uang yang dibutuhkan oleh seorang anak, kan? Seorang anak juga butuh kehangatan dari orang tuanya, perhatian, kasih sayang, lalu pelukan mungkin ketika ada masalah. Dan karena hal itu tidak didapatkan di rumah, malah yang didapatkan adalah marah, dengar orang tua ribut, ya, berkelahi. Jadi banyak dari antara anak-anak remaja yang jadi malas untuk pulang. Lebih baiklah saya main di sekolah, lama-lama ada teman-teman yang bisa ketawa-ketawa, gak jelas, yang penting bisa ketawa, menutupi kesedihan. Pulang malam, sengaja cari perhatian. Bahkan kadang-kadang berpikir juga, buat apa pulang kalau tidak ada orang yang di rumah, ya. Itulah yang terjadi sekarang ini. Masalah besar yang perlu diperhatikan oleh kita. Kenapa kita? Karena ingat, kalian punya 2 dimensi. Dimensi seorang anak dan orang tua. Kalian akan menjadi orang tua yang perlu memperhatikan hal ini. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh yang mau kita bahas. Yang satu bukan keluarga yang ideal, dan yang satu adalah keluarga yang ideal. Kita mulai dari keluarga yang tidak ideal duluan. Ya, silakan dicatat Kejadian pasal yang ke-30 ayat 1 sampai 24. Kejadian 30 ayat 1 sampai 24. Ya. Cerita ini agak panjang, ya. Kalian bisa baca di rumah ayat per ayat supaya ceritanya lebih jelas, lebih lengkap tentang Yakub dan kedua istrinya. Dan judulnya dikasih adalah anak-anak Yakub. Nah, saya langsung ceritakan aja. Yakub itu mencintai Rahel. Dia sangat mencintai Rahel dan dia berjuang agar mendapatkan Rahel. Dia rela untuk kerja sampai 7 tahun. Tapi dibohongi. Malah dikasih kakaknya. Ya, dikasih kakaknya. Ini agak aneh, ya. Malah orang tuanya, mertuanya yang menyuruh untuk poligami. Lalu akhirnya menikahlah dia dengan Rahel. Jadilah 2 istrinya. Lalu kemudian di zaman itu, ya sebenarnya sampai zaman
ini sampai sekarang ini juga setiap orang pasti akan bangga kalau memberikan seorang anak. Apalagi mereka berdua. Akhirnya mereka berdua bersaing untuk memberikan Yakub seorang anak. Saat itu Rahel belum bisa memberikan seorang anak. Sehingga ya cara dia untuk bersaing mendapatkan anak, dia kasih pembantunya. Ini makin gak masuk akal ya. Tadi sudah mertuanya yang suruh untuk poligami, sekarang istrinya yang suruh untuk poligami. Jadilah 4 pasangannya, 2 istri dan 2 gundik. Banyaklah anaknya. Ya, poligami adalah masalah. Kenapa masalah lagi? Karena dari 11 anak itu akhirnya timbul masalah. Kenapa? Karena Yakub sangat menyayangi Yusuf, anak dari istri kesayangannya. Pilih kasih. Sudah poligami, pilih kasih lagi. Yakub menyayangi Rahel. Jadi anaknya Rahel lah yang paling disayangi, yaitu Yusuf. Kasih jubah yang bagus, jubah yang indah. Jadi irilah abang-abangnya. Ya sebenarnya bukan hanya jubah yang diberikan. Tujuan awalnya abang-abangnya mau bunuh Yusuf kan? Dibunuh awalnya tapi tidak jadi. Akhirnya dijual. Lihat betapa sadisnya, lihat betapa mengerikannya akibat dari poligami dan ya pilih kasih. Bukan hanya keluarga ini yang mengalami poligami dan jadi masalah. Terjadi juga dengan keluarga Abraham. Ini mirisnya, yang menyuruh dia poligami adalah istrinya, Sarah. Sarah menyuruh Abraham menghampiri Hagar, pembantunya, untuk ya melahirkan seorang anak. Sarah tidak percaya bahwa dia yang akan melahirkan. Jadi disuruhlah ke Hagar. Aduh, memang agak aneh ya. Istrinya yang suruh poligami. Dapatlah anak Ismail. Ketika dapat anak Ismail, Sarah juga punya anak, yaitu Ishak. Jadilah masalah. Iyalah menjadi masalah. Karena pasti sebagai seorang istri ada rasa iri. Ketika anak orang diperhatikan tapi anaknya tidak, dia rasa tidak. Dan mengerikannya lagi, Hagar diusir. Itulah bukti dari sebuah poligami menyebabkan masalah ya. Bukan hanya itu saja. Tadi sudah Yakub, Abraham, Daud juga. Lihat betapa mengerikannya keluarga Daud ketika dia punya banyak istri, banyak gundik, punya banyak anak. Anaknya jadi bias. Salah satunya anaknya memperkosa adiknya sendiri dari ibu yang berbeda. Mengerikan kan? Kemudian anaknya yang lain lagi akhirnya balas dendam, bunuh. Saling bunuh satu sama lain. Akibat dari poligami. Banyak lagi bukti bahwa poligami itu tidak mendatangkan kebaikan. Justru malah mendatangkan malapetaka dan masalah besar. Ya. Home sweet home, rumahku, istanaku tidak bisa terwujud dari poligami dan pilih kasih. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa memperlakukan dua pasanganmu dengan adil. Bagaimana ceritanya bisa adil ya? Karena misalnya tidur saja pasti nggak bisa bersama-sama, bertiga begitu kan penuh. Ya pasti harus pilih satu. Tidak seimbang. Dalam satu misalnya, yaudah bagi jadwal. Dalam 7 hari dibagi. Ya mana bisa 7 hari bagi 2. Ada yang 3, ada yang 4. Bagaimana mau adil? Nggak bisa. Ya. Nah, oleh sebab itu tidak bisa home sweet home diwujudkan dengan poligami. Berikutnya, kita melihat keluarga yang ideal. Coba kita lihat dalam 2 Timotius 1
ayat 5. Ya, kita tulis dan baca. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Surat ini ditujukan kepada Timotius. Timotius mempunyai ibu yang adalah keturunan Yahudi, beragama Kristen. Jadi bapaknya adalah seorang Yunani. Itulah sebabnya namanya adalah Timoteo, yang artinya menurut kepada Allah, mentaati Tuhan. Ya, taat kepada Tuhan. Dan di dalam keluarganya, meskipun bapaknya adalah orang Yunani, tetap dia mendapatkan ajaran kekristenan dari ibunya, yaitu Eunike. Dan bukan hanya itu saja, ibunya Eunike mendapatkan pelajaran yang berharga dari neneknya, yaitu Lois. Ya, lihat betapa idealnya keluarga ini, karena mereka menurunkan kepercayaan, menurunkan iman itu kepada keturunannya, sehingga keturunannya tetap setia kepada Tuhan. Ya, banyak waktu yang harusnya diambil oleh keluarga untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, renungan pagi bersama. Ya, kalau nggak bisa lama-lama karena kamu berangkat sekolah atau orang tua mau berangkat kerja, 10 menit cukup. Mungkin berdoa bersama, begitu ya. Malam juga berdoa bersama, ibadah bersama, datang ke gereja bersama, untuk menurunkan iman itu kepada anak-anaknya. Ya, seharusnya seperti itulah yang dilakukan oleh orang tua, dan menciptakan keluarga yang home sweet home, sama seperti yang dialami oleh Yesus. Dia akhirnya bertumbuh menjadi anak yang dikasihi oleh manusia, dikasihi oleh Tuhan. Dia bertambah besar fisiknya dan bertambah besar dalam intelektualnya. Dan tentu saja semua dari antara kita yang menonton video ini ingin agar kita bertumbuh menjadi orang yang berhikmat, orang yang bagus dalam kesehatan, orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang mempunyai sosial yang bagus. Oleh sebab itu, marilah kita tiru teladan dari Yesus, dari orang tua Yesus, dari Eunike dan Lois dalam mendidik anak di dalam rumah, sehingga mencapai anak seperti Yesus. Dan hindarilah apa yang dilakukan oleh Yakub, Abraham, dan juga Daud, yang melakukan poligami dan pilih kasih, sehingga menyebabkan malapetaka dalam rumah tangga. Oke, itu saja pelajaran kita hari ini. Silahkan kalian catat dan kirimkan ke Google Classroom. Kita akan tutup kelas ini dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami sudah belajar mengenai home sweet home, rumahku adalah istanaku. Itu semua terwujud apabila kami datang kepada Tuhan untuk bersatu padu, memberikan kehangatan kepada keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai di sini kelas kita. Tuhan Yesus memberkati.